Ibu. Pagi, Bu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih juga untuk Bu Yuni yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk kompetensi Kadau ya Bu ya. Pada hari ini kita akan dikasih materi oleh Bu Yuni tentang kucing agenda 1 dan 2. Jam kita sampai jam 9 ya Bu ya? Ya. Silakan Bu, pesertanya sudah lengkap. Waktunya saya serahkan ke Ibu. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat untuk kita semua. Bu, mau nanya, ini 3JP 945 atau jam 9? Hari ini 9, Bu. Sampai jam 9, Bu. Sampai jam 9 ya? Nanti yang kelompok kedua jam 9 juga ya? Jam yang bentar Bu ya, saya cek dulu. Yang kelompok 2 itu... Iya, jam 9.30 ya? Iya, okay. Mulainya. Sampai jam 11, oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana? Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, kita ulangi ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Beda ya pagi-paginya dengan cara daring dengan pagi-pagi kalau klasikal. Oke, Bapak Ibu, tapi tetap semangat ya. Bapak Ibu, kita sekarang masuk di coaching agenda 1, 2, 3. Nah, saya ini ya, share screen dulu ya. Kelihatan? Karena waktunya sampai jam 9. Kelihatan. Jadi ini kayaknya harus gerak cepat kita ya, Dek. Ya, gini Dek ya, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung silakan ditanyakan ya. Oke, ya. Karena ini tiga mata pelatihan dijadikan satu, ya kan? Termasuk sebenarnya ada satu itu harusnya setelah adik-adik, kalau klasikal ya Dek, setelah adik-adik evaluasi RA baru diberikan, tapi karena blended ini adik-adik langsung diberikan. Tidak apa-apa ya, untuk membuat laporan aktualisasinya ini sekalian diberikan karena memang gitu programnya ya, dengan blended ini nanti Bapak Ibu akan di coaching ya kan oleh coachnya gitu ya. Jadi ini saya yang sebagai pengantar saja gitu kan, nanti di coach ya. Oke, ini ya Bapak Ibu materi kita hari ini. Terus ini outline-nya ya. Ada konsepsi aktualisasi yang akan kita bahaskan, penjelasan aktualisasi, merancang dan bimbingan aktualisasi. Terus nanti Bapak Ibu setelah membuat rancangan, Bapak Ibu akan melakukan evaluasi rancangan aktualisasi. Evaluasi itu kayak diseminarkan kan apa yang dirancangkan. Terus habis itu Bapak Ibu 30 hari di tempat kerja ya, melakukan aktualisasi dan habituasi di tempat kerja itu, apa yang Bapak Ibu rancang itu Bapak Ibu lakukan, laksanakan. Nah, dalam proses pelaksanaan itu Bapak Ibu juga mendapatkan bimbingan pra-evaluasi aktualisasi oleh siapa? Oleh coach-nya. Biasanya Bapak Ibu kalau saya gitu ya, jadi coach itu kita biasanya ada tambahan Zoom gitu ya. Nah itu boleh Bapak Ibu yang meminta nanti melalui ketuanya. Siapa nih ketua ini kan bimbingan saya ya kelompok ya, ini ya. Saya Bu, ketuanya Bu, Arif Fikri Syauludin. Ya Arif ya. Oke, saya panggilnya Dek, nama gitu aja ya. Ya Bu, gitu ya. Jadi manggil Bapak Ibu terlalu formal juga gitu ya. Oh, saya juga sudah usianya juga 2 kali lipat dari adik-adik ini semua. Oke, biar itu ya lebih santai. Nah, terus nanti setelah adik di 30 hari nanti di tempat untuk melaksanakan apa yang telah dirancang, terus adik-adik nanti ada evaluasi seminar laporan aktualisasi. Jadi seperti itu ya.
Nah, kalau saya gitu kan jadi coach itu, nah ini harap dimaklumi ya, kalau pagi memang begini, peliharaan tetangga pasti heboh gitu kan. Semoga suara saya bisa didengar ya, Dek, Bisa, ya. Bu. Ya, karena di rumah ini tiga-tiganya juga melakukan putri-putri saya juga sedang daring juga gitu, sekolah dan yang kuliah gitu ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya melakukan pembimbingan, Bapak Ibu tuh jangan ragu untuk meminta coach-nya, misalnya oh kayaknya kalau dijelaskan di grup ini agak susah gitu kan, misalnya lebih enak mungkin dengan langsung melakukan Zoom gitu kan, dibahas gitu. Itu bisa ya. Jadi nanti semua itu nanti inisiatif dari peserta dan jadwalnya nanti disesuaikan dengan jadwal coach dan jadwalnya dari peserta. Ya, ini kan Bapak Ibu sudah melewati ya, adik-adik sudah melewati agenda 1, 2 dan 3. Ini akan adik-adik terapkan di tempat kerja. Nah, ini juga adik-adik juga sudah mendapatkan ya indikator nilai dasar, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Saya rasa ini juga sudah disampaikan oleh para WI, gitu kan. Nah, ini yang nanti adik-adik masukkan di dalam adik-adik membuat rancangan aktualisasi. Sebenarnya aktualisasi itu apa sih? Penggunaan, pemanfaatan semua secara penuh bakat, kapasitas, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan diri. Ya, yang terlihat ada skill, knowledge, yang tersembunyi itu konsep diri, personal atau karakter, ya kan? Ada motif-motif, gitu kan? Di sini adalah motif lebih kepada motivasi. Oke, aktualisasi itu akan menjadi habituasi. Habituasi menjadi pembiasaan. Diharapkan pelajaran yang didapat, mata pelatihan yang didapat di dalam latsar itu menjadikan pembiasaan Bapak Ibu nanti di tempat kerja untuk seterusnya. Nah, pertanyaan pemandu dalam merancang aktualisasi. Bapak Ibu ini kan diminta untuk membuat rancangan aktualisasi. Pertanyaannya, isu apa yang saudara atau peserta temukan? Maksudnya di sini di tempat kerja, isu itu sesuai dengan tupoksinya Bapak Ibu. Isu itu bisa juga isu organisasi. Isu itu juga bisa atas permintaan dari pimpinan. Itu boleh. Misalnya Bu Yuni ini tidak sesuai dengan tupoksi saya sebenarnya, tapi pimpinan saya ingin saya mengangkat isu ini gitu. Bolehkah itu? Boleh, gitu kan? Terus kegiatan kreatif apa yang digagas untuk dapat memecahkan isu tersebut? Misalnya Ibu Bapak menemukan isu, adik-adik menemukan isu di organisasinya, di tempat kerjanya. Setelah menemukan isu tersebut, kira-kira apa sih gagasan yang bisa untuk memecahkan isu tersebut? Isu itu apabila dibiarkan nanti akan jadi masalah. Terus selanjutnya, bagaimana tahapan kegiatan yang dilakukan? Jadi dalam memecahkan tersebut ada tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu rancang, step-stepnya. Terus apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu? Nah, dalam membuat kegiatan atau tahapan kegiatan, Bapak Ibu juga apakah yang Bapak Ibu buat ini bisa memecahkan isu gitu. Itu juga harus Bapak Ibu pikirkan, harus adik-adik pikirkan ya. Jadi jangan misalnya membuat kegiatan itu tidak sesuai dengan isu yang terjadi gitu ya. Terus apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam penyelesaian isu, ya kan? Terus bagaimana cara mengaktualisasikannya? Jangan begini ya, adik-adik, membuat suatu penyelesaian itu terlalu muluk, gitu kan?
Kalau misalnya terlalu muluk dengan waktu 1 bulan bisa tidak diselesaikan. Atau misalnya penyelesaiannya itu terlalu mudah gitu. Tidak dilakukan pun dia itu tidak apa-apa gitu. Karena kenapa saya sampaikan? Karena ini ada kejadian gitu kan. Seperti itu. Jadi contohnya misalnya datanya secara manual gitu kan. Terus sekarang saya buat dengan Excel, Bu. Jadi saya input data itu menggunakan Excel. Nah, itu bukan namanya suatu kreativitas kalau hanya sampai di situ. Bukan disebut suatu inovasi gitu kan. Kalau sampai di situ. Yang disebut inovasi atau kreativitas apabila di dalam Excel itu jika misalnya diklik salah satu kunci atau salah satu password atau salah satu kalimat gitu, itu data semua yang dibutuhkan keluar. Ya, tapi kalau dari buku tapi diinput ke Excel itu bukan suatu pemecahan isu ya. Kalau dia juga tidak dibuat rumah-rumahnya, ya Dek ya. Terus bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi dalam pelaksanaan? Cara membuktikannya bagaimana, Dek? Dengan bukti fisik. Ya. Jadi adik-adik nanti ini kan baru merancang. Setelah merancang nanti adik-adik dievaluasikan di depan penguji, disetujuin oleh penguji. Nah, setelah itu adik melakukannya di tempat kerja, terus nanti di sana adik akan ditanya lagi begitu kembali. Yang kamu sudah lakukan apa? Nah, itu dengan bukti fisik, ya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Ini deh, tahapan rancangan aktualisasi, tahapan dalam membuat rancangan aktualisasi. Yang pertama, adik-adik harus mengidentifikasikan isu, ya kan? Berdasarkan tugas dan fungsi peserta di tempat kerja, minimal 3. Ya. Nah, adik-adik silakan kalau misalnya apa yang saya jelaskan ini adik-adik catat gitu kan, mungkin nanti takut ada yang kelupaan, jadi jangan nanti diterangkan terus jadi berulang gitu padahal sudah diterangkan gitu ya. Mencatat, silakan mencatat. Terus beri alasan mengapa isu tersebut diangkat, ya kan? Cantumkan data, gambar, hasil observasi, hasil wawancara, berikut tanggal, jam, dan tempat dilakukannya observasi atau wawancara. Ya, ini contohnya deh, identifikasi isu. Misalnya, masih rendahnya kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan saat berkendara. Ini saya ambil juga salah satu rancangan aktualisasi waktu itu bimbingan saya dia Satpol PP deh. Ya, Satpol PP di Ketapang. Jadi ini identifikasi isunya. Masih rendahnya kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan saat berkendara. Begitu adik menuliskan ini, di bawahnya adik harus menuliskan data. Ya. Bisa didapat dari data, hasil foto, gitu kan orang berkendara, terus hasil observasi. Observasi itu tidak sehari deh kalau observasi. Bukan tidak misalnya melihat sebentar, oh ini banyak orang yang tidak melakukan protokol kesehatan saat berkendara. Tapi observasi itu ada range. Ya Dek ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jam berapa dilakukan. Misalnya kan. Terus wawancara juga. Wawancara itu juga tanggal berapa, jam, tempat, terus siapa yang diwawancarai. Siapa di sini, Dek, bukan nama, Dek ya. Ya, siapa di sini bukan nama. Bisa saja misalnya Adik bilang bahwa yang diwawancarai adalah mentor, wawancarai adalah rekan kerja, gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan nama. Kalau jabatannya boleh. Ya kan? Terus yang kedua nih, masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran K3, ketertiban, keterampilan, dan keindahan. Nah, ini kan juga sama, harus ada datanya, Dek. Ya. Terus masih rendahnya kesadaran pedagang kaki lima PKL yang melaksanakan yang protokol kesehatan saat berjualan. Ini yang tidak melaksanakan.
ya, yang tidak melaksanakan maksudnya, bukan yang melaksanakan. Jadi yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan protokol kesehatan saat berjualan itu dilihat, ya bisa dari hasil foto. Nah kalau foto itu Dek, jangan juga tampak orangnya secara jelas ya, ya kan? Kita juga harus menjaga kode etik. Nah itu kan beda kalau misalnya adik misalnya lagi melakukan misalnya konsultasi dengan pimpinan, itu jelas tampaknya. Terus misalnya melakukan wawancara dengan rekan kerja, boleh. Tapi kalau misalnya melakukan kayak gini kan, kayak pedagang kaki lima yang tidak prokes, kan tidak bisa juga kita langsung tampak wajah, gitu kan, mungkin tampak samping, gitu kan. Karena kenapa? Karena menyangkut kerahasiaan dan kode etik dari klien kita, gitu kan, dari narsum kita, gitu kan. Nah itu ya, takutnya nanti begitu rancangan aktualisasi adik-adik ini kan nanti kan akan disimpan di kantor adik, akan disimpan di BKSDM Sekadau, gitu kan. Nah nanti pas dilihat yang bersangkutan tidak berkenan, ya. Nah itu. Setelah itu, Dek, setelah adik-adik menemukan identifikasi isu tadi, adik mengadakan penapisan, Dek, menganalisis menggunakan alat tapis yang namanya APKL. Ya, ingat, menganalisis atau menapis isu itu harus melibatkan mentor. Ya, karena mentor yang tahu di kondisi di lapangan. Apa sih APKL itu? Yaitu aktual. Ya, isu itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Ya, jadi aktual isu ini. Terus masyarakat di sini bisa saja benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam lingkungan tempat adik-adik bekerja. Itu bisa saja dianggap masyarakat. Terus problematik isu itu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Ini kalau tidak diselesaikan secara cepat ini akan menambah problem, ya kan? Terus kehayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, gitu, ya. Jadi dampaknya ini adalah dampaknya luas bagi orang banyak. Terus isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan dalam inisiatif pemecahan masalahnya, layak untuk diangkat. Nah, dalam menapis isu digunakan skala rentang untuk menetapkan satu prioritas yang disebut core issue. Ya, skala rentang yang digunakan adalah skala Likert yang dimodifikasi, Dek. Rentang nilainya 1 sampai 5. Misalnya 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Nah, isu tadi, Dek, yang tadi ya, dimasukkan nih, Dek, tabel APKL ini kayak begini. Ya, tadi kan 3 tuh kan, masih rendahnya kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan saat berkendara, masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran. Nah, ini dimasukkan di sini, Dek. Ya. Nah, yang saya ingatkan ya, dalam adik memasukkan isu ini, itu kalimatnya harus sama saat adik waktu identifikasi isu. Jangan ada yang berbeda. Nih, tadi ya, contoh. Ini kan identifikasi isu kan? Masih rendahnya kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan saat berkendara, kan gitu. Itu harus sama di tabel APKL-nya, Dek. Masih rendahnya kesadaran masyarakat gitu, ya. Tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurangi di sini. Ya. Tiga-tiganya Dek masukkan di tabel di tabel APKL ini, terus adik tapis, dikasih nilai. Cara menapisnya, Dek, ya, itu adalah yang aktual, itu kita tapis yang aktual dulu. Yang aktual untuk isu pertama, aktual isu kedua, dan aktual isu ketiga. Ya, jadi dari atas ke bawah gitu. Ya kan? Dikasih nilainya. Terus problematiknya juga begitu. Ya, problematik di isu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampailah dia jadi sampai ke APKL-nya semua selesai. Setelah itu adik-adik hitung.
Ya kan? Hitung yang ke samping, setelah itu di ranking. Ya kan? Yang mana nilainya paling tinggi, berarti itu yang harus segera adik-adik selesaikan. Dan itu yang adik-adik nanti angkat. Paham sampai di sini? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, di sini yang paling tinggi adalah masih rendahnya kesadaran pedagang kaki 5 yang tidak melaksanakan, yang melaksanakan masih rendahnya kesadaran pedagang kaki 5 yang melaksanakan protokol kesehatan saat berjualan. Ya kan? Nah, setelah di APKL dapat ini, Dek, isunya, Adik cari penyebabnya, Dek. Kenapa ya kesadaran pedagang kaki 5 itu melaksanakan protokol kesehatan saat berjualan itu kenapa ya? Gitu. Dicari penyebabnya. Nah, ini ya, cari penyebab, terus peringkat 1 di tabel APKL dicari penyebab isunya. Mengapa hal tersebut terjadi? Minimal 3 penyebab, kemudian dianalisis dengan alat apit yang namanya USG. Menganalisis atau menapis isu juga melibatkan mentor. Di sini, ternyata penyebabnya ini masih serendahnya kesadaran itu karena belum adanya sanksi hukum yang membuat efek jera. Kurangnya pemahaman PKL tentang bahaya COVID yang disebabkan tidak menggunakan masker saat berjualan. Masih rendahnya kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan saat berjualan. Ternyata penyebab isunya di sini. Nah, masukkan Dek. Setelah mendapatkan core isu, dicari faktor-faktor penyebabnya dan dianalisis dengan menggunakan USG. Masukkan USG. Nah, di USG ini ya, nomor faktor penyebab. Ya, Dek, di sini tabelnya namanya faktor penyebab, Dek. Bukan Adik tulis isu lagi di sini. Isu kan sudah. Ya, ini adalah faktor penyebab. Ya, cari lagi. Cara menapisnya juga sama dari atas ke bawah. Jadi, urgens, urgens enggak? Ini kan yang apa penyebab yang pertama. Urgensinya bagaimana? Untuk misalnya penyebab pertama, kedua, ketiga. Terus serius enggak ini? Penyebab pertama, kedua, ketiga. Ya. Kalau dibiarkan, ini akan berkembang enggak? Ya kan? Berkembang, makin berkembang permasalahannya. Jadi penyebab pertama, kedua, ketiga. Akhirnya dijumlahkan, ya kan? Dijumlahkan, terus nanti di ranking, ternyata yang paling tinggi nilainya adalah masih rendahnya kesadaran pedagang kaki 5 untuk mematuhi protokol kesehatan saat berjualan. Nah, setelah itu Dek, isu dan penyebab isu, ya kalimat positif, dibuat kalimat positifnya untuk jadi gagasan pemecahan isu, menggabungkan antara isu peringkat 1 di APKL dan penyebab isu peringkat 1 di USG untuk menentukan gagasan pemecahan isu juga melibatkan mentor. Nah ini Dek, gagasan pemecahan isunya yang nanti akan menjadi judul. Meningkatkan kesadaran pedagang kaki 5 untuk mematuhi protokol kesehatan saat berjualan. Nah, dia nyebutkan tempatnya nih. Kan tidak semua dia ambil dalam waktu 1 bulan, ya kan? Dia ambil satu tempat. Di seputaran taman kota, ya kan? Melalui apa yang dia buat solusinya itu? Melalui media stiker dan video edukasi di Kabupaten Ketapang. Ya, jadi kalau gagasan pemecahan isu itu sudah ada tempatnya, sudah ada apa yang solusi yang ditawarkan untuk memecahkannya. Dan jangan lupa Halo, tes Bu. Hilang ya. Tes Bu, hilang suaranya Bu. Mati lampu kayaknya. Hilang jaringan kali ya. Matinya langsung tutup.
Iya, kayak memang listrik kayaknya. Coba di grup, di WA. Ya, saya WA. Halo Bang Arif, Bu Yuni. Halo, halo. Kayaknya listrik lah, Bu. Oh, listrik. Ah, Listrik, Bu. dihubungi dulu ya. Barusan hilang ya? Ya, barusan, Bu. Mohon izin ya, tadi dulu. Ya, Bang Ripin. Bang Ripin bagus, chat dulu Bang di itu Bang, di apa? Di chat dulu. Biar ini. Ya. Halo Bu Yuni. Ibu, Halo Bu, gimana? ini tadi mati lampu, internetnya juga mati. Jadi saya sering ini ya. Iya. Iya, Bu. Ini terus hidup lagi, tapi udah nggak apa-apa, tethering aja. Iya. Jadi padahal tadi lagi seru, tiba-tiba mati. Hilang. Iya Bu, nggak apa-apa. Silakan Bu, lanjut Bu. Ya, terima kasih Bu Anita. Iya. Sudah kelihatan? Sebentar. Nah, ini ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Tadi sampai di Gagasan pemecahan isu. Ya, gagasan pemecahan isu. Jadi ini Adik ya. Oke. Terus setelah dapat gagasan pemecahan isu adik-adik menentukan kegiatan-kegiatannya, Dek, yang akan dilakukan untuk mencari solusi pemecahan masalah. Terus menentukan tahapan kegiatan dari setiap kegiatan yang direncanakan. Terus ada output atau bukti fisik berisi output kegiatan dan bukti fisik seperti foto kegiatan, notulen, absensi, kalau ada undangan, rekap nilai siswa misalnya, dan lain-lain. Terus jangan lupa juga nilai-nilai dasar aneka tercantum di kolom keterkaitan substansi mata diklat pada tabel rancangan aktualisasi. Nah, jadinya seperti ini dia, Dek. Nah, kan? Jadi dibuat
kegiatan-kegiatannya. Nah, kegiatan ini, Dek, itu minimal kalau saya itu adalah 5. Ya, membuat kegiatan itu 5. Kenapa saya sarankan untuk membuat 5? Begini, Dek, ditakutkan, ya kan? Kegiatan itu kan sebenarnya 4 saja, gitu kan, minimalnya. Cuman ditakutkan ada kegiatan adik-adik ini yang tidak disetujui oleh penguji, gitu kan? Misalnya penguji menganggap, wah ini kegiatan ini nih nggak perlu, gitu kan? Jadi masih ada stok kegiatan 1 kan, betul nggak, Dek? Ya, ada Nah, simpan. makanya kita buatnya harus lebih, gitu kan? Nah, ini contohnya, Dek, kegiatannya. Misalnya 1, berkoordinasi dengan rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan. Ya, jadi adik harus juga bedakan kalimat ya, Dek ya. Kalau dengan teman itu koordinasi, tapi kalau dengan mentor namanya konsultasi. Ya, jadi dengan atasan itu namanya konsultasi, kalau sejajar itu Dek namanya berkoordinasi. Terus yang kedua, membuat stiker, ya kan, sosialisasi taat prokes pada PKL. 3, dia membuat video edukasi agar PKL taat prokes. 4, membuat kuesioner pre dan post tentang kesadaran PKL taat prokes. Kenapa, Dek, harus buat kuesioner pre dan post? Karena Melihat. melihat, karena juga kan meningkatkan pengetahuan kan. Pengetahuan. Iya. Nah, jadi pengetahuan PKL itu tentang prokes itu kita lihat dari hasil kuesioner, ya kan? Nah, jadi sebelum dilakukan edukasi, dikasih dulu kuesioner, ya kan? Tentang kesehatan, tentang prokes, tentang COVID, misalnya yang sederhana lah kan. Kita kan tergantung lihat audiensnya juga, Dek. Nah, setelah itu dilakukan edukasi kan. Nah, setelah itu baru dilakukan pos. Nah, pertanyaannya Bu Yuni, apakah pre dan pos itu? Iya, Nak. Putri saya ada kegiatan ke museum pamit. Jadi ini ya, membuat kuesioner pre dan pos itu untuk mengetahui ada nggak peningkatan edukasinya gitu pada PKL itu gitu kan. Jadi kita buat. Dan ada pertanyaannya, Bu Yuni, apakah kuesioner yang kita berikan pre dan post itu sama? Boleh sama? Boleh. Ya, cuman nanti kalau pas post itu diacak, Dek. Diacak urutannya. Nah, seperti itu kan. Terus pasti dalam pembuatan ini juga ada apa, Dek? Kayak kunci jawabannya kan? Nah, itu juga. Terus yang kelima, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penempelan stiker serta melakukan pre dan post, ya kan? Terus yang keenam, dia membuat laporan hasil kegiatan. Laporan hasil kegiatan ini, Dek, bukan laporan aktualisasi, Dek. Ya, laporan hasil kegiatan ini adalah laporan waktu adik-adik melakukan seperti ini kan, melakukan kegiatan sosialisasi dan penempelan stiker serta melakukan pre dan post test ini. Ya, laporan kegiatan ini diberikan kepada atasan bahwa saya sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan penempelan stiker serta melakukan pre dan post test. Ya, Dek ya, seperti itu. Nah, setelah ada kegiatan tadi yang sudah dibuat, dimasukkan namanya ini, Dek, tabel rancangan aktualisasi. Di sini di tabel rancangan aktualisasi disebutkan unit kerja. Nah, ini kan kalau ini unit kerjanya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang, ya kan? Terus identifikasi isu, ini ada 3. Identifikasi isu ini didapat dari mana, Dek? Dari tabel APKL. APKL ya. Isu, kan identifikasi isu. Jadi dari tabel APKL, Adik tinggal kopas saja di sini, di tabel APKL. Yang tadi identifikasi isu ada 3 itu, tinggal dikopas. Ya, kenapa saya selalu menyarankan kalau gini tinggal
kopas saja deh, di copy paste. Kenapa saya bilang? Kalau diketik ulang, takutnya ada kata yang hilang atau ada penambahan kata. Gitu kan? Nah, ini masukkan. Terus isu yang diangkat. Isu yang diangkat ini dapatnya dari mana, Dek? Berarti ini isu yang diangkat dari mana, Dek? Dari hasil analisis Dari hasil APKL tadi, analisis, Bu. Bu. Isu yang diangkat ini Angkat adalah adik dapat dari APKL. Rankingan APKL, Bu. USG, Dek. Oh yes, iya USG. Jadi isu yang diangkat ini penyebab isunya itu, Dek. Iya. Ya, penyebab isu itu. Jadi ini dari tabel USG USG. peringkat 1. Yang peringkat 1 yang memang itu yang mau adik angkat. Angkat. Ya, satu saja. Nah, terus gagasan pemecahan isu itu adalah kalimat positif ya dari identifikasi isu dari tabel APKL mudahnya peringkat 1 dan isu yang diangkat dari tabel USG peringkat 1 dijadikan kalimat positif. Terus dikasih solusinya apa, jangan lupa juga tempatnya. Ini kan meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima untuk mematuhi protokol kesehatan saat berjualan di seputaran taman kota melalui media stiker dan video edukasi di Kabupaten Ketapang. Nah, ya kan? Tadi deh yang sudah dibuat ke ini, ya kan? Kegiatan-kegiatannya, ya kan? Sudah dimasukkan tabel, dimasukkan deh tabelnya. Tadi kegiatan 1 ini berkoordinasi dengan teman rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan. Nah, masukkan. Nomor 1, kegiatan 1 berkoordinasi dengan rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan. Itu mencerminkan apa? Mencerminkan whole of government. Karena berkoordinasi. Iya, Kolaborasi. berkolaborasi. Jadi ini ya PPT ini saya buat berdasarkan pengalaman menjadi coach dan pengalaman menjadi penguji, ya. Jadi kebanyakan juga kan di lembar penilaian itu kan Dek ada pertanyaannya bagaimana keterkaitan agenda 2 misalnya kan dengan rancangan aktualisasimu. Penguji nanya gitu kan. Bagaimana keterkaitan agenda 3 pada rancangan aktualisasimu. Nah, jadi Ibu tuh berpikirnya begini, daripada ditanya penguji, mendingan dibuat lengkap, betul nggak, Dek? Betul. Ditulis lengkap gitu di rancangan aktualisasinya gitu kan. Nah, jadi ditulislah lengkap ya. Jadi ada WUG-nya. Jadi kalau kita berkoordinasi itu berarti ada menerapkan WOG. Ya. Tahapan kegiatannya, Dek. 1 kegiatan, Adik buat tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan itu apa, Bu Yuni? Tahapan kegiatan itu adalah step-step, langkah-langkah adik-adik untuk mencapai kegiatan yang telah adik tentukan. Ya, tadi berkoordinasi dengan rekan kerja. Tahapan kegiatannya 1, meminta persetujuan atasan untuk menghubungi ahli IT. Siapa nih ahli? Ya kan? Ahli IT. Oke. Nah, dia masukkan keterkaitan substansi mata pelatihan. Disinilah agenda 2, ya. Saat meminta persetujuan atasan untuk menghubungi bagian IT di kantor, saya akan, ingat ya Dek, di rancangan aktualisasi jangan lupa kalimatnya saya akan, karena adik baru merancang, belum melakukan. Ya kan? Saya akan menggunakan kalimat yang baik. Dia masukkan di sini etika publik sopan. Ya, ya kan? Dia masukkan gitu. Terus yang kedua, meminta kesediaan rekan kerja yang ahli IT untuk membantu membuat desain stiker dan konsep video. Nah, dia gini, saya akan meminta kesediaan rekan kerja untuk membantu membuat desain dengan menjelaskan tujuan,
lokasi, manfaat, serta konsep kegiatan. Akuntabilitas, kejelasan target. Tahapan kegiatan 3, ya ini, berkoordinasi dengan regu yang ditugaskan dalam kegiatan. Karena Satpol PP itu pakai regu kan, turun ke lapangan. Namanya regu. Di sini, saya akan berkoordinasi dengan rekan regu yang ditugaskan dalam kegiatan untuk menyamakan persepsi, maksud, dan tujuan kegiatan. Nasionalisme, kerjasama. Begitu seterusnya, Dek. Nah, dalam satu kegiatan ini, Dek, ada 5 tahapan kegiatan. Kalau saya lebih menyarankan itu, satu kegiatan ada 5 tahapan kegiatan. Karena kenapa? Dari 5 tahapan kegiatan ini memudahkan adik-adik untuk memasukkan keterkaitan substansi mata pelatihan. Paham? Dan tahapan kegiatan 1, anekanya apa? Kegiatan 2, anekanya apa? Memudahkan kan? Terus ada pertanyaan, Bu Yuni, boleh nggak tidak sampai 5? Misalnya saya buat tahapan kegiatannya itu 4 saja. Berarti satu tahapan kegiatan itu ada 2 nilai anekanya. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Kalau saya itu menyarankan 5 supaya memudahkan. Gitu. Ya, Dek ya. Nah, terus Dek, ada output atau hasil kegiatan. Waktu berkoordinasi, ya kan, dengan rekan kerja ini, berikut dengan tahapan kegiatannya, apa sih yang dihasilkan? Hasilnya sini adalah jadwal kegiatan. Ya kan? Dia nanti mau ke lapangan, ya kan, ketemu PKL, dia berkoordinasi dengan rekan kerjanya, ada jadwal kegiatan. Ada foto kegiatan. Foto kegiatannya apa, Dek? Foto kegiatan saat berkoordinasi, Dek. Jadi, setiap adik melakukan suatu kegiatan, jangan lupa difoto. Ya, jadi waktu konsultasi, foto, waktu wawancara, foto. Itu bukti fisik. Itulah pertanggungjawaban adik-adik nanti waktu adik ditanya setelah adik 30 hari. Mana nih buktinya? Kamu melaksanakan kegiatan 1, buktinya apa? Ini ada fotonya. Ini ada jadwal kegiatannya. Ini ada notulennya. Karena saya kan meminta pendapat teman-teman, meminta pendapat atau saran masukan dari mentor. Ada notulennya. Dan itu nanti adik-adik semua lampirkan. Bukan saat rancangan ya, nanti waktu adik membuat lapor. Ya. Terus kontribusi terhadap visi misi organisasi. Jadi dengan berkoordinasi, nah, ya, jadi kalimatnya itu adalah kontribusi ini terhadap kegiatan yang adik lakukan. Misalnya kegiatan 1 kan berkoordinasi. Jadi kontribusi terhadap visi misi organisasi dengan berkoordinasi dengan rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan, saya berkontribusi terhadap visi organisasi, yaitu visinya ditulis. Apa visi organisasi adik-adik? Misinya ditulis. Nah, visi itu kan 1, Dek ya. Misi itu kan lebih dari 1 kan. Jadi misinya itu adik-adik pilih yang sesuai, yang cocok dengan berkoordinasi dengan rekan kerja. Paham ya? Terus bagaimana mengisi kolom penguatan nilai-nilai organisasi? Sama, Dek. Dengan berkoordinasi, itu kalimat awalnya gitu ya. Dengan rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan, saya memberikan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi. Misalnya nilai organisasi adik apa? Kalau dia ini ada profesionalisme, tanggung jawab, sopan. Ya. Oke. Begitu seterusnya, Dek. Begitu seterusnya. Nah, ini contoh ya, contoh kegiatan 2. Ini juga saya harus jelaskan. Contoh kegiatan 2-nya dia kan membuat stiker sosialisasi. Ya kan? Berarti kalau membuat stiker itu termasuk manajemen ASN.
Ingat ya Dek ya, membuat stiker, video, pokoknya hal yang berhubungan dengan administratif itu adalah manajemen ASN. Ya, membuat poster dan sebagainya. Nah, pada tahapan kegiatannya, pada tahapan kegiatan 1, dia menuliskan di sini mencari referensi dan membuat konsep stiker yang menarik dan mudah dipahami. Dari stiker berupa disebutkan, Dek. Di sini ada Pronkes 3M dari Kemenkes RI, yaitu memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Terus ada isinya juga ajakan mematuhi Pronkes. Bukti fisiknya apa? Pada kegiatan 2, yaitu ada stiker, ada notulen, ada foto kegiatan. Ya kan? Dalam mencari referensi itu dia masukkan bagaimana dengan agenda 2-nya. Saya akan mencari referensi materi untuk membuat stiker dengan konsep yang relevan dan menarik, komitmen mutu, orientasi mutu nilainya. Aplikasi nilainya dari komitmen mutu. Nah, mengisi visi misi sama. Dengan membuat stiker sosialisasi taat Pronkes pada PKL, saya telah berkontribusi pada visi apa, misi apa. Sama juga dengan penguatan nilai. Ya, Dek ya. Jadi adik dalam merancang itu, Dek, itu adik harus sudah tahu solusinya apa. Misalnya, adik membuat aplikasi gitu kan. Dicantumkan di rancangan aktualisasi itu, aplikasinya tuh isinya apa saja. Jangan misalnya membuat aplikasi gitu. Tapi aplikasinya isinya apa? Itu pasti akan jadi pertanyaan penguji, Dek. Jadi dalam adik merancang itu, adik rancangnya tuh sudah benar. Gitu. Sudah tahu apa yang adik akan lakukan. Bukan merancang itu asal. Paham ya, Dek? Misalnya adik membuat buku panduan. Nah, itu disebutkan buku panduan yang berisi misalnya. Buku panduan deskripsi misalnya kan, langkah-langkah, dasar hukum dan sebagainya. Itu dituliskan. Paham? Oke, begitu seterusnya, Dek ya. Nah, setelah selesai tadi ya 5 kegiatan dengan tahapannya gitu kan, semua sudah selesai. Adik jangan lupa juga format jadwal pelaksanaan. Ya, Adik, seperti ini ya. Kegiatannya misalnya kegiatan 1 berkoordinasi dengan rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan itu, tanggal pelaksanaannya tanggalnya berapa. Adik harus rancang. Ya kan? Oh, koordinasi itu saya perlu waktu karena ketemu teman, ketemu pimpinan itu agak sulit. Kasih rancangannya. Outputnya apa? D, dalam adik mengisi format jadwal pelaksanaan aktualisasi ini, sama saya bilang. Apa yang adik harus kegiatan ini harus sama kalimatnya. Jadi, bagaimana caranya? Kopas saja di tabel. Nah, outputnya juga gitu, kopas saja di tabel RA. Nah, tanggal pelaksanaan itu adik-adik range. Jangan juga tanggal itu di range itu terlalu pendek atau misalnya terlalu jauh, Dek. Nanti penguji itu, kadang ya, Dek, ada penguji itu dia langsung buka aja sini, tabel pelaksanaan. Kegiatanmu apa? Tahapannya seperti apa sih yang mau kamu buat? Dia lihat outputnya, dia lihat tanggal pelaksanaannya. Gitu. Ya, Dek. Jadi walaupun ini rancangan, adik harus benar-benar adik buat semaksimal mungkin. Oke, terus juga ada lembar coach dan mentor, ya kan? Nah, coach sendiri, mentor sendiri. Tanggal berapa, kegiatannya apa, outputnya berupa apa, media komunikasinya menggunakan apa, WA kah, dengan Zoom kah, dengan telepon kah, gitu ya. Dan jangan lupa dikasih paraf. Nah, Dek ya, yang Ibu juga harus ingatkan ya, Dek. Setelah saat adik membuat rancangan aktualisasi, itu kan adik-adik
parap ya, parap mentor, terus tanda tangan adik-adik semua, itu udah harus lengkap ya, Dek. Jangan kosong pas maju evaluasi RA itu. Ya, sudah harus ditandatangani. Ya. Karena itu menunjukkan bahwa adik benar-benar melakukan konsultasi. Ya. Adik benar-benar coach dan mentor itu menyetujui adik untuk maju evaluasi rancangan aktualisasi. Kalau tidak ada tanda tangan coach, tanda tangan mentor, penguji juga tidak akan menguji. Berarti ini belum disetujui nih untuk maju, ya kan? Begitu juga waktu lembar konsultasi. Oke. Nah, laporan rancangan aktualisasi ini, Dek, ada daftar judul, lembar persetujuan, berita acara, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, ya kan, daftar lampiran. Nih, pendahuluannya latar belakang. Tujuan, manfaat. Pendahuluan bab 1 ini, Dek, berisi latar belakang diadakannya latsar, Dek. Ingat ya, bukan latar belakang membuat rancangan, tapi diadakannya latsar. Maka ini berdasarkan apa, Dek? Perlan nomor 1 tahun 2021. 2000. Jangan gunakan tahun 2018, Dek. Ya, yang 2021. Terus apa tujuannya, apa manfaatnya? Terus di bab 2, deskripsi organisasi, itu profil organisasi adik-adik, visi misi, tujuan organisasi, tugas fungsi profesi, struktur organisasinya bagaimana. Bab 3 itu nilai-nilai dasar ASN serta kedudukannya dalam NKRI. Bentar ya, Dek. Saya tutup lagi pintunya. Nah, ini, Dek, ya, nilai-nilai dasar ASN. Berarti nilai-nilai dasar ASN yang ada isi di sini di bab 3 apa berarti? Aneka, kan? Aneka, Bu. Nasionalisme, ya kan? Terus kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Berarti agenda 3. Agenda 3, Bu. Ya. Yang diingat, Dek, ya, dan ini sering terjadi, bab 1 dan bab 3 itu kadang mencontoh angkatan sebelumnya, angkatan latsar sebelumnya. Karena sama sumbernya, akhirnya sama. Ya kan? Tidak dirubah dengan bahasanya sendiri. Plagiat. Plagiat itu bisa ditunda. Bisa ditunda evaluasinya, bisa ditunda kelulusannya. Boleh cari referensi, itu hanya referensi, tapi adik gunakan kalimatnya, kalimat adik-adik sendiri. Pernahkah Bu Yuni peserta latsar ditunda atau tidak lulus? Pernah. Jadi ini bukan latsar, bukan formalitas. Ya, bukan formalitas. Ya. Dan ini juga ada nih penundaan salah satu peserta latsar. Karena apa? Karena rancangan aktualisasi yang dia buat tidak sesuai dengan yang diajarkan. Itu ya, template-templatenya apa isinya gitu. Ya, kita juga ya kami karena sudah mengarahkan ya, Dek. Saya sebagai coach juga sudah mengarahkan kalau misalnya bimbingannya itu tidak mau diarahkan ya sudah. Ya, kita serahkan sama penguji, ya kan? Terus apa keputusan dari penguji? Ya, apakah ditunda, ya kan? Kelulusannya. Kalau ditunda berarti adik ditunda dengan teman-temannya yang lain rugi kan? Oke, bab 4 itu ada rancangan aktualisasi. Ada identifikasi isu, ada gagasan pemecah isu, ada aktualisasi dasar, jadwal implementasi, jadwal konsultasi dengan mentor, jadwal konsultasi dengan coach. Dan bab 5 adalah penutup. Oke. Sampai rancangan, Dek. Saya selesaikan sampai laporan kah? Atau rancangan
Ini ada yang ditanyakan? Halo? Bu, izin bertanya, Bu. Berarti laporan aktualisasi, rancangan laporan aktualisasi itu harus memuat semua nilai-nilai aneka ya, Bu ya? Iya. Yang di mana? Di tabel? Ya, di tabel, Bu. Iya, Semua ya, Bu ya? iya. Jadi satu kegiatan kan? Ya, satu kegiatan. Ya. Makanya saya tuh bilang gitu, satu kegiatan, 5 tahap, dan 5 nilai aneka. Oke, Bu. Masih jawabannya, Bu. Ya. Tahapan kedua gitu juga. Tahapan kedua, 5 tahap, dan 5 aneka. Ya kan, adik-adik mempelajari itu. Ya kan? Apa gunanya dipelajarin? Ya, Bu. Ya, kalau tidak semua. Oke. Ada lagi yang lain? Bu, izin bertanya Bu Nana. Ya, silakan Nana. Misalnya gini ya Bu, saya punya 2 kegiatan. Dalam satu kegiatan itu masing-masing saya memuat 5 tahapan kegiatan. Nah, keterkaitan substansi mata pelatihan dengan 5 tahapan itu berarti satu tahapan ada 5 nilai anekanya ya Bu ya? Enggak, satu tahap satu, Dek. Oh ya. Tahapan ya, tahapan Ya. ya. Adik-adik harus membedakan kegiatan dengan tahapan. Kegiatannya harus 5, Dek. Kalau saya, ini kan kebetulan bimbingan saya. Ya, kegiatan minimal 5. Oh ya. Baik, Ini Bu. kan kelompok 1 ini bimbingan saya kan? Ya. Nah, Iya, nanti Bu. ya. Ya. Jadi kalau hal-hal yang prinsip itu, Dek, kita sesama WI itu sama. Ya. Ya, mengenai nilai anekanya, ya kan? Kegiatannya, ya kan? Tahapan kegiatannya. Tapi kalau misalnya mau format, misalnya ada yang berbeda, itu kita serahkan kepada coach-nya, ya kan? Tetapi jangan nilai-nilai agenda 2 dan 3 itu tidak masuk. Karena kenapa, Dek? Karena di POM penilaian itu ada. POM penilaian penguji itu ada, Dek. Keterkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3. Itu ada. Jadi kalau misalnya agenda 2 dan 3 tidak dimasukkan, ya kan? Di POM penilaian dari LAN itu ada. Jadi kan dimasukkan semua. Ya, gitu ya. Jadi satu kegiatan, 5 tahap, ya kan? 5 nilai aneka. Boleh kok satu kegiatan 4 tahap gitu kan. Nilai anekanya tetap 5. Berarti satu tahapan kegiatan ada 2 nilai anekanya. Mungkin pengertian Nana itu karena saya nyebut aneka, jadi harus ada akuntabilitas, nasionalisme gitu ya, Nah. Ya Bu. Nah, padahal di contoh itu kan kamu bisa lihat, nah, ya kan? Misalnya di ini tahapan 1, meminta persetujuan atasan, ya kan? Nah, dia buat sini substansi, etika publik, sopan, ya kan? Terus tahapan kedua, ya kan? Meminta kesediaan. Dia masukkan, saya akan meminta kesediaan, akuntabilitas, kejelasan, target. Tahap 3, berkoordinasi dengan regu yang ditugaskan. Saya akan berkoordinasi dengan regu. Yang keluar di sini adalah nasionalisme kerjasama. Tahap 3. Tahap 4, mencatat hasil konsultasi dan koordinasi. Saya akan mencatat hasil konsultasi dan koordinasi secara terperinci, serta sesuai dengan jadwal-jadwal yang disepakati, anti korupsi, disiplin. Tahap kelima, membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan saat di lapangan. Saya akan membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yang relevan sesuai dengan konsep yang telah dibuat, komitmen mutu, efektif. Setelah itu masuk ke kegiatan 2. Membuat stiker. Itu lagi ngulangnya. Ya. Nanti ini akan saya share ya di grup ya. Ya. Nanti PPT ini akan saya share di grup. Ibu. Oke. Izin Bu,
Ya, Tambah silakan. Siapa nih? Ansari, Bu. Ya, silakan Ansari. Eh, jadi kebetulan juga ini Bu sekalian sebagai coach kita di Kelompok 1, bahwasanya kan tadi untuk kegiatannya minimalnya 4, tapi dalam hal ini untuk pendampingan Ibu kita buat 5 ya Bu ya, untuk apa namanya cadangan apabila nanti diminta atau dikritisi oleh penguji dalam hal ini. Nah, tapi untuk tahapan tadi itu tidak, maksudnya tidak mutlak dari Ibu, maksudnya memang kegiatan harus sekian tahapan, itu masing-masing Bu ya. Saya ulangi lagi untuk bisa lebih jelas. Karena bahwasanya kan tidak semua kegiatan. Ansari, suaramu itu kumur-kumur. Oh ya maaf Bu. Kayak orang berkumur gitu ngomongnya itu. Jadi nggak jelas apa yang dibicarakan. Oh maaf Bu. Karena Gimana? efek anginnya kipas. Oh, efek kipas. Ya segini Bu. Tadi untuk supaya lebih jelas ke teman-teman, untuk yang bahwasanya Ibu sebagai coaching juga untuk membatasi menyiapkan ke kami bahwa kegiatannya minimal 4, tapi untuk supaya lebih dipersiapkan dibuat kegiatannya 5 Ibu ya. Kegiatan, ya. Ya, kegiatannya 5. Namun untuk tahap kegiatan itu kan disesuaikan dengan kegiatan ya. Artinya tidak mesti harus disesuaikan kegiatan, mungkin tahapan dari kegiatan itu hanya bisa 3, 4 atau 5, tidak ada tahapan yang mestinya harus 4 atau tetap 5 gitu, semuanya sama gitu nggak Bu ya? Ya, kalau tahapan kegiatan nggak mungkin lah Dek cuma 2. Siap Bu, siap. Ya kan? Kalau 3 itu pun menurut Ibu terlalu minimal. Ya, Baik. setidaknya tahapan kegiatan itu 4 lah, ya kan? Ya. Kalau Ibu bilang 5 tadi, Ibu contohkan juga 5, karena untuk memudahkan kalian memasukkan nilai dasar. Baik Bu. Ya kan? Pakai nilai dasar aja kan? Nilai Baik. dasar. Nah, itu memudahkannya. Ya, makasih Bu. Berarti nanti kan ini kita tetap berusaha untuk bisa mencari itu ya minimal 4 atau 5 gitu ya. Tetap diupayakan gitu kan. Tapi nanti teman-teman karena nanti dari Ibu nggak menyampaikan tegas supaya tetap seperti itu, nanti hanya cukup dibuat 2 atau 3 gitu. Terima kasih Bu. Ya, kalau 3 tahapannya tuh kayaknya nggak mungkin ya. Untuk menunjukkan suatu kegiatan ya, mencapai kegiatan. Makanya Dek, di contoh saya ini, ya kan, coba Adik perhatikan. Di kegiatan 1, itu saya membuat tahapan kegiatannya 5. Ya kan? Tapi di kegiatan 2, saya membuat tahapannya 4. Baik Bu. Nah, seperti ini kan, merevisi materi desain stiker atas saran dari atasan, ya kan, dibantu rekan kerja. Ini ada 2 nih, anti korupsi dengan nasionalisme. Bersama rekan kerja yang ahli IT, saya akan merevisi materi desain sesuai dengan saran dari atasan dan mencetak stiker sesuai kebutuhan, serta akan membagi-bagikan stiker kepada para PKL tanpa membeda-bedakan. Di sini dia anti korupsi jujur, karena dia mencetak sesuai kebutuhan, tidak dia markup, ya kan? Terus nasionalisme persamaan derajat. Karena kenapa? Karena stiker itu dia bagikan tanpa membeda-bedakan orang. Tidak ras, suku, agama. Semua PKL dapat yang ada di taman kota. Itu. Ini bisa. Ya? Oke. Nah, ini ya, Dek. Ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Nggak apa-apa, tanya aja. Jangan baper, jangan takut. Izin tanya, Bu. Daripada jalan-jalan, ya kan? Saya selalu bilang, kalau misalnya nanya ke saya itu jangan baper, ataupun jangan takut, jangan cemas, karena memang gaya setiap WI itu beda-beda deh ya. Kalau saya memang sering dibilang tuh Bu Yuni itu orangnya tegas dan detail, gitu kan. Jadi ya itu mungkin gaya saya gitu kan. Tapi kalau detailnya itu karena pengalaman deh, pengalaman saya jadi coach selama jadi WI. Gitu. Dan saya ingin bimbingan saya itu tidak banyak koreksinya dari penguji gitu. Paham, Dek? Jadi tidak banyak koreksinya, apalagi kalau sampai ganti judul, Dek. Waduh, kalau sampai ganti judul, Dek, pusing kamu, Dek, dari awal lagi buat. Apakah pernah Bu Yuni? Ada. Itu kenapa? Karena dia identifikasi isu, dia tidak kuat.
ya kan? Data-data yang diberikan dia tidak kuat. Atau itu bukan sesuai tupoksinya. Gitu. Nah, itu ya kan tidak sesuai dengan tupoksinya. Beda kalau itu permintaan dari atasan. Gitu ya. Kita juga cek and recheck deh sama mentor biasanya. Betul nggak ini sarannya mentor? Gitu ya. Terus nah, karena seperti itu ya, jadi ibu tidak mau nanti peserta latsar apalagi bimbingan ibu gitu kan. Nanti dia waktu pas saat ujian itu banyak yang direvisi, banyak yang ditanya. Kan bagus kan kita buatnya detail kan, Dek? Benar, Apa Bu. sudah ada di situ, betul nggak? Adik-adik dulu Betul. skripsi juga Betul, begitu Bu. kan? Iya, Waktu buat skripsi juga gitu kan? iya Ya, benar, Bu. Biar nanti pas ujian skripsinya aman. Kan Iya, gitu. benar. Oke, siapa tadi mau nanya? Sito ya, silakan Sito. Bu, izin Bu. Identifikasi isunya minimal 3, Bu ya? Iya, Oh, ya, Bu. sudah. Sudah, Bu. Oh, kira saya ada komanya. Saya menunggu, apalagi yang mau dikeluarkan kalimat. 3 minimal, ya, tapi boleh lebih, ya. Berarti ada 3 isu tadi nanti itu jadikan judul tuh Bu ya, salah satunya. Dijadikan judul Bu ya. Cari penyebabnya dulu, baru dibuat gagasan pemecahan isu. Ayo, Bu. Ya. Jangan terbalik ya, Dek. Jangan cari judul dulu baru cari isu. Itu berarti kamu sudah mengarahkan, ya kan? Sebenarnya kan isu itu kan diangkat real yang ada di lapangan itu bagaimana. Kalian cari solusi pemecahannya, kan gitu. Ya, kita lanjut ya, Dek. Laporan aktualisasi. Cara menulis tadi udah rancangan. Nanti adik sudah selesai, ya kan? Selesai membuat rancangan itu, terus nanti adik dievaluasi, ya kan, sudah di ACC oleh penguji, gitu kan. Situ sudah ada tanda tangan penguji, coach dan mentor, maka adik 30 hari di lokus. Lokus itu adalah tempat adik-adik bekerja. Di situ adik membuat laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi itu apa aja sih isinya? Itu hanya penambahan 1 bab, Dek. Jadi bab di rancangan itu tetap ya, adik tambah 1 bab saja sebenarnya. 1 bab adalah bab laporan aktualisasi. Tapi sebelum sampai di situ ini, Dek. Ya. Nah, apa pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini isinya, Dek? Bab laporan aktualisasi. Ya. Jadi adik menceritakan, kan tadi kan dirancang, di tabel rancangan aktualisasi kan adik merancang. Saya akan, kan gitu mulai kalimatnya kan, saya akan, kan gitu kan. Nah, kalau di pelaksanaan kegiatan aktualisasi, dalam adik membuat laporan aktualisasi, adik sudah melaksanakan. Makanya tabelnya seperti ini. Nomor kegiatannya, kegiatan 1. Nama kegiatannya berkoordinasi dengan rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan. Tanggal pelaksanaan kegiatannya 19 sampai 22 Juli 2021. Lampirannya ada jadwal kegiatan, ada foto kegiatan, ada notulen. Uraian kegiatan yang dilaksanakan. Deskripsi tahapan kegiatan. Kegiatan meminta persetujuan atasan saya lakukan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pada pukul 10.15 setelah kegiatan Gakum Justisi di ruang Tanmas Tibun. Dari hasil konsultasi atasan selaku mentor memberi izin dan persetujuan serta memberikan masukan rekan kerja yang memiliki kemampuan lebih di bidang IT. Ya kan? Nilai dasarnya etika publik sopan. Terus yang kedua, tahapan kegiatan meminta kesediaan rekan kerja saya lakukan juga di ruang Tibun pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 9.45. Saya menjelaskan konsep kegiatan sehingga rekan kerja mempunyai gambaran desain stiker, akuntabilitas, kejelasan target. Itu seterusnya, Dek, ya. Nah, ya, sampailah tahapan kegiatan 5. Setelah itu
Adik misi sama penguatan terhadap nilai-nilai organisasi. Ya, penguatan terhadap nilai-nilai organisasi ini, Dek, adik tulis apa saja, terus manfaat kegiatan adik-adik itu di kegiatan 1 per kegiatan ya, terhadap individu itu atau peserta diklat apa manfaatnya, terhadap unit kerja apa manfaatnya, terhadap stakeholder apa manfaatnya. Terus kontribusi terhadap visi misi organisasi. Isi ini sama pada kolom 6 pada rancangan aktualisasi, tinggal dikopas saja deh. Kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Isinya sama pada kolom 7 rancangan aktualisasi per kegiatan. Nah, setelah itu ada juga harus membuat analisis dampak. Kenapa? Ini kalau golongan 3 tidak wajib ya, golongan 3 wajib. Yaitu analisis dampak terhadap kegiatan tersebut. Ini per kegiatan deh. Misalnya terhadap individu atau peserta diklat, terhadap unit kerja atau organisasi. Terus ada dokumentasi foto kegiatan, adik lampirkan, dan lampiran eviden yang perlu diambilkan seperti absensi, notulen, hasil aktualisasi. Nah, pertanyaannya, Bu Yuni, kalau lampiran itu di akhir atau per setiap kegiatan? Ya. Nah, kalau Ibu itu selalu menyarankan di setiap kegiatan langsung lampiran. Misalnya kegiatan 1 langsung lampiran, kegiatan 2 lampiran, kegiatan 3 lampiran, dan seterusnya. Kenapa, Dek? Karena untuk memudahkan membaca. Gitu kan? Tapi kalau lampirannya di akhir, dicari dulu kan? Tapi kalau dia langsung ke lampiran, itu memudahkan. Memudahkan siapapun yang membaca. Memudahkan penguji juga membaca, melihat, meng-cross-check. Makanya biasanya Ibu menyarankan diberi pembatas yang berwarna-warni itu. Ya. Nih, Dek. Ada lihat? Tidak, Bu. Nah, kalau kemarin itu, karena dia warna merah, ya kan, jilitannya, makanya pembatasnya dia juga warna ya merah. Terus kemarin itu mereka kreatif deh, yang di Ketapang itu, mereka seragamkan pembatasnya di satu kelompok, ya. Saya nggak tahu kalau yang coach bimbingan lain, tapi bimbingan saya itu mereka samakan, terus mereka kasih pembatas itu adalah lambang dari kabupatennya. Nah, itu ya, di bawah juga itu ada tulisan. Nah, itu yang koordinir 1 orang. Ya kan? Nah, terus kalau lampiran kegiatannya, ya kan? Misalnya ada foto. Jadi setelah itu langsung ada foto. Nah, jangan lupa, Dek, foto itu dikasih keterangan. Ya. Ini foto sedang kegiatan apa, foto sedang kegiatan apa. Di bawahnya dikasih keterangan. Jadi ya. Nah, bagaimana sih laporan aktualisasi? Laporan aktualisasi itu sama, Dek, dengan rancangan, cuman Adik menambah 1 bab saja. Yaitu di ada bab 5, laporan aktualisasi. Isinya implementasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi, ada pelaksanaan kegiatan aktualisasi, nilai-nilai dasar, ada jadwal konsultasi mentor, jadwal konsultasi coach, ada jadwal implementasi kegiatan aktualisasi. Terus ada bab ke-6 penutup, ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Gitu. Ya, Dek. Terus ada pertanyaannya begini, Bu Yuni, kan waktu di rancangan aktualisasi ada jadwal konsultasi mentor. Terus di laporan aktualisasi ada jadwal konsultasi mentor lagi. Iya, karena kan berbeda di rancangan dan di laporan aktualisasi. Ya, berbeda. Terus jadwal implementasi kegiatan aktualisasi itu bagaimana, Bu Yuni? Kalau dia berbeda bagaimana? Saya merancangkan tanggal 1 dan 2 kegiatan saya. Ternyata mundur, Bu Yuni. Jadi berbeda antara yang dirancang
jadwal implementasi kegiatannya yang dirancang dengan laporan. Nggak apa-apa. Merancang itu kan adik merancang kan, tanggal-tanggalnya kan. Nah, tapi kalau laporannya data di lapangan mungkin lebih cepat, ya kan, bisa maju tanggalnya atau bisa mundur, disampaikan di jadwal implementasi kegiatan aktualisasi pada saat laporan itu. Gitu, tidak masalah kok biasanya. Memang begitu. Yang jadi masalah itu Dek begini. Misalnya Dek ya, Adik itu sudah evaluasi rancangan aktualisasi. RA Adik itu sudah disetujui, ya kan? Sudah ditandatangani, ya kan, oleh mentor, oleh coach, oleh penguji. Begitu pelaksanaan, ada yang Adik hilangkan. Misalnya tadi kegiatan Adik 5, terus Adik hilangkan 1. Itu yang tidak boleh, Dek. Tapi kalau menambahkan boleh. Misalnya tadi kegiatan saya 5. Begitu di lapangan, ternyata harus ada apa? Nambah 1 kegiatan. Jadi kegiatan saya jadi 6. Itu boleh. Paham, Dek? Nah, segala sesuatu jika ada kendala di lapangan, tetap koordinasi dan tetap berkonsultasi dengan coach dan dengan mentor. Ya, Dek? Ya, Bu. Nah, pernah ini dan ini kejadian. Ya. Jadi waktu dia membuat dia 30 hari di lokus, ini peserta latsarnya. Terus ternyata dia rubah semua Dek, kegiatannya itu. Dia rubah, dan dia kurangi gitu kan. Dia ganti. Pas saat ujian Dek, laporan aktualisasinya nggak mau pengujinya uji Dek. Gitu. Dia harus membuat kegiatan yang waktu dia rancang. Dia harus mengembalikan itu. Kalau dia nambah boleh, dia ngurangi nggak boleh. Ini kejadian. Ya, Dek. Nah, ada juga kejadian begini. Akhirnya dia nggak lulus Kak Bu Yuni, dia ditunda. Dia harus merubah itu semua dulu. Gitu kan. Terus ada juga kejadian begini. Rancangan aktualisasi sudah dibuat, sudah gitu kan. Begitu laporan aktualisasi dia tidak melaksanakan. Ya kan? Jadi bukti fisik yang diberikan itu adalah bohong. Dia tidak melaksanakan. Ketahuan deh. Ditunda. Ditunda bagaimana? Dia harus melakukan lagi 2 minggu ya untuk melaksanakan aktualisasinya. Dikasih waktu 2 minggu. Diuji lagi. Padahal Dek kalau penundaan ujian itu harus melibatkan atau harus mensinkronkan lagi jadwal penguji, jadwal coach, jadwal mentor. Gitu kan. Nggak bisa juga segera. Ya. Ya. Jadi kalau ada kendala apapun itu cepat Dek disampaikan kepada coach dan mentor. Kan bisa by WA ya Dek. Kalau saya itu membuka Dek. Kalian mau telepon juga boleh. WA dulu ke Ibu Yuni. Bu Yuni, saya mau telepon boleh Bu? Kalau saya pas lagi tidak ada kegiatan gitu ya, misalnya kayak gini kan, mengajar latsar gitu kan, itu saya pasti bilang silahkan gitu. Atau pada saat saya tidak sedang praktek gitu kan, saya kan juga praktek psikologi ya Dek ya. Jadi saya lakukan silakan gitu. Begitu juga kalau mengirim rancangan gitu kan, rancangan aktualisasi atau laporan aktualisasinya, saya bebaskan. Mau ngirim dini hari pun, mau ngirim subuh pun silahkan. Ya kan? Tapi saya ngeresponnya pas saat saya ada pas ada waktunya gitu ya Dek ya.
Ya, Bu. Nah, jangan misalnya ngirimnya jam 1 malam ke grup WA gitu kan. Bu Yuni, tolong dikoreksi. Nah, itu deh, kalau jam 1 malam saya udah di pulau mimpi dah, Dek. Ya kan, nggak bisa ngoreksi. Ya, terus saya akan menginformasikan kok, Dek. Misalnya kalian mengirimkan ke saya, terus saya bilang slow respon ya. Kalau saya bilang slow respon, berarti saya pas ada kegiatan, gitu kan. Kan WI itu kan tidak hanya mengajar latsar juga, Dek kan, tapi juga mengajar pelatihan lain. Kayak kemarin saya juga jadi mengajar untuk pelatihan kepemimpinan administrator, ya kan, para kabid. Nah, seperti itu kan. Jadi pelatihan-pelatihan lain di luar latsar. Gitu. Ya, Dek ya. Jadi kalau mau kirim di grup itu, ini kebetulan bimbingan saya, kirim saja. Mau bimbingan, bimbingan saja. Ya. Tapi kalau misalnya bimbingan itu tetap harus ada prolog lah, Dek. Assalamualaikum Bu Yuni, atau selamat pagi, atau selamat sore, atau selamat malam, gitu kan. Nama saya ini, gitu kan. Sito misalnya. Saya mau bimbingan Bu, ngirim. Gitu. Ya, silahkan dikirim gitu ya. Nah, apalagi nih ya, maaf sekali nih kelompok ini nih. Nggak ada namanya di grup WA itu. Makanya Ibu bilang, grup itu kasih namamu, Dek. Ya kan? Kemarin ada menyingkat nama. Ini siapa? Ibu nggak tahu. Ya. Apalagi Ibu bimbingannya 4 grup, Dek. 40 orang. Kalian pakai inisial mana Ibu tahu kan? Makanya Ibu bilang, kasih namanya yang asli. Orang tuanya sudah bagus-bagus, ngasih nama Nana gitu kan. Tahu-tahu Nana singkat NN gitu kan. AFS ya, Bu. Nah, lupa ganti, Bu. Kemarin tuh udah saya panjangin, Bu. Nggak tahu ya ngapa ya saya ubah lagi jadi AFS, tuh nggak tahu, Bu. Saya enggak buka kartu ya, yang buka kartu Nana loh. Masa, Bu, saya mau konfirmasi, semalam itu WA saya terinstall, jadi belum ada konfirmasi ke ketua kelompoknya untuk masukkan lagi, Bu. Oh gitu, ya. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita berkomunikasilah dengan tetap menjaga etika, ya. Misalnya ya berkomunikasi yang baiklah ya. Nah ini Dek, nota ilmiah penulisan Dek, ya kan? Ini sama Dek, rancangan maupun laporan, Arial, ya kan? Fontnya Arial atau Times New Roman itu 12 fontnya, ya kan? Spasinya 1,5. Dalam tabel atau metrik itu spasinya 1. Ya, margin kiri 3 cm, margin kanan atas bawah 2,5 cm. Daftar pustaka spasinya 1, baris kedua dan seterusnya tab ke dalam. Kertas HPS F4. Kalau Skado ini F4 kan? Sama dengan provinsi, F4 atau A4. Karena ada kayak Ketapang ini dia buatnya A4 deh. Nah, itu nanti tanya, Bu, Siap, Bu. Iya, Ibu apa Bu kalau ini? Biasanya pasti dia sama dengan provinsi, Bu. 4 ya, oke. Berarti 4. Susunan lampiran dengan sistematis. Nah, ini Dek. Nanti seminar rancangan aktualisasi itu pembukaan oleh coach. Ya. Jadi coach nanti akan menyampaikan, kalau biasa saya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, yang terhormat Bapak penguji siapa? Ya kan? Yang terhormat mentor Bapak siapa? Ya kan? Di hadapan kita telah hadir adik kita Nana misalnya, yang akan menyampaikan rancangan aktualisasinya dengan judul saya sebutkan. Ya kan? Waktu adik kita Nana ini untuk memaparkan waktunya 10-15 menit. Setelah itu tanggapan atau penguatan oleh mentor 5 menit.
dan dilanjutkan tanggapan dari penguji dan nanti ditutup oleh coach. Sebelum saya tutup, ya biasanya saya begini deh, kalau sebelum ditutup tuh saya akan saya akan ada yang ingin disampaikan gitu kepada peserta. Nah, waktu coach menyampaikan begitu, yang kalian sampaikan gini, terima kasih kepada mentor, terima kasih kepada coach, terima kasih kepada penguji. Nah, kita harus ada etika deh, berterima kasih kepada orang-orang yang telah mensupport, membantu, memberi arahan, memberi saran, sehingga rancangan maupun laporan aktualisasi adik-adik ini bisa bisa terrealisasi. Gitu. Nah, setelah peserta ngomong berbicara seperti itu, langsung saya tutup. Begitu deh. Kurang lebih 45 menit ya, Bu Anita, semua ya, waktunya ya. Betul kan? Iya, Bu. 45 menit ya satu peserta. Iya, Bu ya. Ya. Thank you. Sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ada? Bu, Bapak Ibu? saya Arif, Bu, Arif. izin bertanya, kira-kira kapan ya Bu ya kita bisa diskusi mengenai isu-isu dari rekan-rekan ataupun judulnya, apakah kira-kira ini bisa nggak sih diangkat jadi tema kita buat rancangan aktualisasi gitu Bu? Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ini saya yang kedua nanti sampai jam 11 ya, Bu Anita. Iya, 9.30 sampai jam 11. Sampai Masih jam kalau 11. masih bisa beberapa menit lagi kalau mau. Ya, jadi nanti kalau mau ini Dek, bisa di hari ini. Setelah Ibu nanti di kelompok 3, itu kan Ibu free kan? Tapi kalau besok itu evaluasi RAD untuk provinsi. Nah, nggak ngerti itu selesainya. Kalau jadwal sih 7.30 sampai biasanya sampai jam berapa Bu Anita kalau evaluasi itu? Pokoknya satu orang 45 menit lah ya. Iya. 45 menit, 10 orang, terus ada break 1 jam untuk makan siang sama untuk sholat gitu ya. Bagian beragama Muslim. Ya, jadi kalau besok itu kayaknya nggak bisa deh. Sabtu juga Sabtu itu Melawi saya. Melawi. Jadi kalau adik mau nanti siang, ya deh ya. Tapi sebenarnya kalau hari Senin juga minggu depan nggak masalah sih Bu. Kita juga beri waktu ke teman-teman, siapa tahu belum ada yang dapat isunya. Atau saya mau nanya ke teman-teman di sini nih, apakah udah dapat isu masing-masing sama tema yang mungkin mau diangkat? Sudahkah teman? Teman-teman di sini? Nana udah beberapa sih, cuma masih mau dikonsultasikan dengan mentor lagi. Nah, nanti saja kalau sudah siap ya. Nah, iya Bu. Sudah siap ya. Senin pun kan saya skadol lagi hari Senin. Oke Bu. Senin skadol. Selasa itu menghadiri orasi ilmiah di LAN. Itu pakai virtual. Rabu Kamis itu saya ada kok, Rabu Kamis juga ada jadwal. Ya. Jadi nanti ya Dek ya, kita bicarakan aja di grup ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Saya senang kalau peserta itu aktif, ya kan? Saya senang gitu. Apalagi punya inisiatif, tuh ya. Jadi adik-adik harus punya inisiatif, bukan dari kita, bukan dari saya sebagai coach-nya. Yang paling saya nanti di dalam grup gitu kan, misalnya itu. Nah, ini sama deh, sama berlaku semua untuk bimbingan ya Dek ya, untuk bimbingan. Dan semua juga keluhan daripada Widya Iswara yang membimbing ya. Mungkin coach-coach yang lain ya, yang selain Widya Iswara. Kebanyakan tuh Dek, kan kita kan gini, kalau konsultasi kalian mau share gitu kan, mau share RA-nya,
Itu share-lah di grup, kan bisa gitu kan. Share-lah di grup. Terus misalnya Arif, kamu salah ini, kamu Arif tolong ya ini ditambahkan, gitu kan? Siap Bu. Tiba-tiba besoknya Sito, ya kan Bu, ini koreksi, salahnya tuh sama dengan Arif, gitu. Nah itu yang kadang kita itu ya sebagai coach, mungkin Bu Anita juga ya Bu Anita ya sebagai coach itu, kadang-kadang ini anak ini nih baca nggak dia ya di grup? Iya, Bu. Gitu. Ya kan? Iya, Bu. Nah, baca nggak di grup? Mungkin kalau coach yang bimbingannya misalnya cuma 1-2 orang atau apa, itu nggak apa tuh. Tapi kalau WID kayak saya nih barengan 40 deh. Ya kan? Kalian bisa bayangkan nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak usah dibayangkan. Ya kan? Jadi sudah disampaikan kan, misalnya di grup gitu, atau saya biasa ini kan baca ya gitu. Jadi kalau misalnya kesalahan dari Arif itu kalian lihat apa ya salah Arif menurut Bu Yuni ya. Oh iya, saya lihat rancangan aktualisasi saya. Gitu ya. Itu ya, Ibu ingatkan ya. Terus yang kedua, misalnya Ansari. Ada kan nama Ansari di sini? Ada, Bu. Nah, diam-diam aja dah Ansari hari ini ya. Kemarin aktif ya kan. Misalnya Ansari, saya bilang Ansari sudah oke RA-nya, ya kan. Ibu biasa gitu tuh. Ibu selalu apresiasi deh. Misalnya sudah oke, keren, misalnya kan. Lanjut ya buat PPT. Nah, waktu Ibu bilang seperti itu, kalian harus lihat dong kerjaannya Ansari itu, RA-nya Ansari di grup kan. Makanya Ibu tuh nggak mau pakai Japri deh di grup. Jadi biar berlaku untuk semua. Kalau ada yang Japri Ibu pasti bilang, tolong di grup. Gitu kan. Nah, kalian lihat tuh, ya RA-nya Ansari itu. Oh iya ya, Ansari ini dia membuat aplikasi. Terus aplikasinya itu dijelaskan, apa sih isi aplikasi tersebut. Oh, aku belum ada nih. Aku nih membuat buku panduan, tapi belum aku jelaskan. Jelaskan. Gitu deh. Ya. Nah, jangan misalnya melakukan hal yang sama. Ya, Dek. Latsar ini keren-keren loh. Ini apa aktualisasinya. Kadang ada loh yang keren itu sampai levelnya itu level kadis kalau buat ini untuk PIM, untuk apa PIM 2 ya kalau untuk kadis itu ya. Iya sampai ada yang seperti itu deh. Dan Ibu pun jadi penguji itu pernah mengasihkan nilai maksimal 100 ya deh. Kalau ngasih nilai itu hampir 100 Ibu kasih. Gitu. Kenapa Ibu tidak kasih 100? Karena dia dibantu oleh tim IT. Gitu kan. Kalau dia buat semua itu udah Ibu kasih nilai sempurna. Ada 2 orang deh selama ini Ibu jadi penguji ya deh. Itu memang keren gitu. Dan coach-nya pun bilang gini, Bu Yuni begitu selesai gitu coach-nya baru ngomong, Bu Yuni iya memang dia itu nanti mau diikutkan lomba inovasi Bu, mewakili dinasnya. Wah keren loh. Padahal baru latsar. Gitu. Terus ada lagi apa? Jadi Ibu kan juga suka begini nyarakan. Kalau kalian membuat aplikasi, aplikasinya dikasih nama yang mudah diingat. Jadi bagaimana? Tanya juga konsultasi sama mentor. Karena nanti aplikasi itu deh. Jadi gini deh, apa yang kalian buat itu menjadi hak institusi, bukan jadi hak pribadimu, gitu ya. Jadi misalnya membuat aplikasi untuk institusinya, dikasih nama. Jadi menyebutkan nama itu harus konsultasi juga dengan mentor. Kira-kira aplikasi ini dinamakan apa ya? Gitu. Tapi ada maknanya deh. Kayak kemarin ya di Sambas, dia biro aset, ya kan? Dia mendata aset tanah, gitu. Kan aset banyak. Jadi mempersempit aset tanah dulu selama latsar. Gitu. Jadi Ibu tantang, awalnya dia ingin buat itu secara manual ke Excel, terus Ibu tantang, kamu bisa buat aplikasi nggak?
Maksud Ibu bagaimana? Begitu data itu dimasukkan, misalnya tanah di kecamatan ini, langsung keluar tuh semua datanya. Termasuk titik koordinatnya di mana. Kan identifikasi isunya kan mengatakan bahwa banyak tanah-tanah itu tidak tahu letaknya di mana. Gitu. Ya kan? Tanah-tanah dari punya Pemda. Sebenarnya tujuan Latsar sih tidak itu ya, Dek, lebih sikap perilaku gitu. Tapi kadang tuh kalau peserta Latsar itu punya potensi, kayaknya tuh sayang gitu ya, kalau tidak ditantang untuk mengeluarkan potensinya. Jadi jangan dia berdiri di tempat yang gelap kan, berdirilah di tempat yang terang kan, menunjukkan bahwa aku ini ada loh, gitu kan, gitu kan. Jadi punya potensi itu dikeluarkan. Aku keberadaanku ada, jangan disimpan seperti harta karun, kepinterannya kan gitu. Jadi akhirnya dia buat. Nah, terus udah gitu dia bilang, bisa nggak Bu ya, kamu tidak sendiri. Ya kan? Kamu memang bukan orang IT, tapi di kantormu ada bagian IT. Coba, saya yakin kamu bisa. Ya, akhirnya dia buat. Terus saya juga bilang, jangan lupa ya aplikasimu dikasih nama yang mudah diingat. Contoh, kebetulan nama dia Siti, Dek. Contoh aplikasinya Siti. S-nya apa, I apa, T apa, I lagi apa, saya bilang gitu. Benar, Dek. Begitu jadi keren. Jadi kalau begitu dia masukkan data itu kayak Sherlock, kalau kita Sherlock tuh, Dek. Ya kan? Langsung tahu lokasi tanah itu di mana, tapi itu bergerak gitu. Kalau Sherlock kan tidak kan langsung kasih kayak bergerak terus di sini loh tanahnya gitu. Masukkan aja misalnya tanah di daerah ini, langsung muncul gitu. Nah, yang dia dibantu tim IT. Terus aplikasinya memang dinamakan Siti, Dek. Jadi Siti itu S-nya sistem, I-nya informasi, T-nya itu tanah, I-nya inventaris. Kabupaten Sambas tuh, di Biro Aset Sambas. Latsar 2021 ini, Dek. Gitu. Itu pas bulan-bulan Juni apa itu ya, Ibu waktu itu jadi pengujinya. Gitu. Ada lagi seorang guru, dia buat aplikasi e-book untuk mata pelajaran tematik. Gitu. Kebetulan mentornya itu pembuat e-book tingkat nasional. E-book materi tematik mentornya. Jadi dia buat gitu. Itu juga keren gitu ya. Maksudnya konsepnya dari dia gitu. Semua yang dari dia. Nah, kemarin dokter hewan di kota, ya kan? Di kota itu kebetulan bimbingan saya jadi coachnya. Jadi dia buat aplikasi bahwa dia ngelihat sekarang itu sertifikat, ya kan? Sertifikat untuk hewan, ya kan? Hewan ini sehat atau tidak gitu kan, dia membuatnya dengan cara aplikasi, jadi data dimasukkan segala macam, nanti ada apa, ada di apa di apa ya, data-data itu kan masuk, nanti setelah disetujuin maka sertifikatnya keluar secara online gitu. Jadi tidak mendatangi kantor lagi gitu kan, karena masa COVID gini. Namanya aplikasinya Sikat Pro. Sikatnya itu tapi pakai F, jadi Sikat Pro gitu kan. Tapi ada singkatannya. Pengujinya bilang apa? Bu Yuni, ini nih aplikasi ini kalau dipoles aja sedikit, ini bisa digunakan oleh kadisnya loh untuk sebagai proyek inovasi gitu kan, untuk ikut apa PIM kan sekali gitu. Nah kemarin juga ada kota Dek, dia kerja di apa Dek, bagian ini Dek, untuk menginventarisasi proyek-proyek inovasi gitu. Gitu ya. Nah, itu dia buat aplikasi namanya I-Code inventarisasi kota. Jadi isinya itu adalah semua inovasi-inovasi yang ada di kota Pontianak, karena sekarang itu tidak tertata dengan rapi.
Ya, itu hanya gambaran. Ya, kalau tidak bisa membuat seperti itu juga tidak apa-apa, jangan jadi tegang gitu ya. Kemarin di Ketapang itu dia bagian fungsional apa dek, membuat apa, biro hukum memverifikasi SK-SK yang diajukan oleh OPD ya kan. Nah, jadi dia membuat suatu aplikasi, jadi sekarang itu SK itu langsung di-upload gitu kan, nanti dikoreksi, dikirim lagi gitu. Karena apa, isu yang diangkat kebanyakan katanya selama ini secara manual, yang nganter siapa, yang ngambil siapa. Begitu direvisi oleh OPD masih salah, gitu kan. Nah, jadi hal itu akhirnya dia buat suatu aplikasi seperti itu. Ya, ini kan teknis semua kan? Ya, Bapak Ibu Iya ya. Bu, teknis Bu. Semua. Ya. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Setidaknya Bapak Ibu punya gambaran. Oh, di institusi saya isunya apa ya? Isunya apa? Gitu. Biasanya kebanyakan kalau teknis ini data ya, Dik. Iya. Ya kan? Pendataan. Ya, pendataan, cara pelaporan biasanya Bu. Ya, pelaporan, pendataan. Terus kemarin itu ada buat video tutorial membuat apa deh, anjak gitu, dari teknis itu ya. Banyak yang bisa kalian buat deh, lihat sekitarmu ya, lihat di sekelilingmu gitu. Nah, kira-kira izin bertanya Bu, ya, boleh Bu? ya silakan. Saya Ansari Bu, dari kebetulan saya di Dinas BPBD Bu, di Badan Bencana Daerah. Dan memang ini kalau ditanya isu dan permasalahan memang bisa banyak sih yang bisa diangkat. Cuman untuk menentukan apa yang ingin diambil itu lagi galau lah kasarnya. Galaunya karena memang ada beberapa pertimbangan. Satu, mungkin dianggap ini penting tapi kayaknya belum sampai ke sana lah, bahwasanya ada ya sesuatu yang menjadi apa, dasar tadi yang itu yang harus dulu kita lakukan. Misalnya gini Bu, saya kan rencananya memang ingin buat suatu kajian risiko, cuman kayaknya levelnya itu lebih ke ini ya, lebih ke perencanaan gitu ya. Karena suatu dokumen kajian risiko itu kan juga menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari itu. Walaupun memang tahapan-tahapan dalam membuat dokumen itu sangat panjang memang, karena itu ada mekanismenya lagi. Bahkan kemarin juga saya sempat BIMTEK ke Bogor juga untuk melakukan itu gitu. Pokoknya saya pengen barang itu bisa ada dan terrealisasikan. Tapi yang menjadi dasar itu tadi sudah disinggung bahwa biasanya masalah-masalah di instansi, apalagi instansi saya yang mungkin masih dikatakan belum terlalu besar, data itu yang menjadi faktor utama yang masih belum bisa kita maksimalkan. Nah, sehingga akhirnya mengurung niat untuk bisa ke tujuan yang ingin ambil judul itu sih, karena keterbatasan kondisi yang masih belum memungkinkan gitu. Kemudian juga dengan keinginan pribadi dengan keinginan atasan juga mungkin masih belum terlalu sinkron seperti itu. Jadi kadang itu yang masih perlu diputuskan lah. Apabila ditanya saat ini Pak Ansari, Mas Ansari ada nggak judulnya, saya bilang masih dalam proses pertimbangan, kira-kira begitu Bu. Mohon arahannya Bu kalau ada saran. Oke, begini ya untuk adik-adik semua, kita jangan berpikir kepada judul dulu deh, ya. Isunya itu diidentifikasi saja dulu, ya kan? Isu diidentifikasi, terus ketemu dengan mentor, terus minta arahan mentor. Pak atau Bu, ini identifikasi isu yang saya dapat selama saya ini beberapa bulan bertugas. Ya kan, Bapak Ibu beberapa bulan sudah bertugas kan di kantor kan? Iya Bu. Ini yang saya dapat. Mohon arahannya. Ya, kadang dengan banyak kita berdiskusi, kita bertanya dan sebagainya, itu jadi akhirnya membuka wawasan, ya kan?
apalagi misalnya dengan teman yang senior, dia yang sudah lama di situ gitu kan, yang mungkin banyak mengetahui permasalahan yang sebenarnya gitu kan. Nah, adik-adik kan di sana beberapa bulan ya kan, mungkin belum memahami betul gitu ya Dek ya. Nah, terus banyak diskusi tanya. Itu yang pertama Dek ya. Jadi identifikasi aja dulu Dek permasalahan yang ada. Ya, setelah itu nanti minta arahannya. Terus kan dilakukan juga penapisan, ya kan. Adik-adik ini kan bisa langsung melakukan penapisan bareng kan, ketemu dengan mentornya langsung, bisa kan tatap muka, ditapis bareng, kira-kira nih gimana APKL-nya, segala macam gitu kan. Beda kalau misalnya guru Dek, guru ini kan tidak ada tatap muka, susah dia ketemu sama mentor, ya kan, karena sekolahnya tutup. Ya, tapi kan kalau adik ini kan bisa ke kantor, oke, Mas, malah adik bisa peluangnya lebih besar untuk berdiskusi. Nah, setelah diidentifikasi, cari data-datanya deh. Ingat, saya selalu menekankan, identifikasi isu, terus adik-adik cari datanya yang lengkap. Kenapa itu terjadi? Kayak adik buat skripsi itu deh, latar belakangnya itu kan. Nah, kenapa itu terjadi? Dibuat lengkap. Dari di situ nanti adik bisa menganalisa, oh ternyata yang saya kira isu pertama yang urgent, gitu kan. Ternyata yang problematik gitu ya. Ternyata isu yang ketiga, ya kan, itu bisa dari data-data, bisa dari wawancara dan sebagainya. Gitu ya. Jadi jangan mikirnya ke judul, ya kan, gagasan pemecahan isu itu nanti jadi bingung deh. Jadi akhirnya nanti bisa jadi akhirnya tidak tidak tepat sasaran. Iya, diidentifikasi dulu isu-isu tersebut dengan data-data yang dicari dulu. Iya. Ini semoga nanti di kelompok ini karena saya kemarin mengajar gitu kan, saya melihat kelompok 1 ini kelompok yang luar biasa dalam artian cara berkomunikasi, kemampuannya juga, ide-idenya juga. Dan semoga kemampuan secara verbal itu bisa dituangkan dalam tulisannya, Dek. Bisa dituangkan dalam tulisan juga dengan baik gitu. Ya, Bu. Karena biasanya itu kemampuan verbal baik, belum tentu tulisannya juga baik gitu kan. Nah, saya kemarin tuh Dek punya pengalaman tuh, punya bimbingan kan waktu masih klasikal gitu. Terus yang aktif-aktif di kelas gitu ternyata pembimbingnya tuh coachnya saya gitu kan. Nah, begitu proses penulisan itu ternyata memang kami tuh lebih enak bicara Bu Yuni daripada nulis nih. Kalau udah nulis nih susah nggak keluar kalimatnya. Nah, itu gitu kan. Jadi akhirnya saya sampai bercanda bilang, wah Ibu ini waktu dapatin kalian ini karena Ibu tahu waktu Ibu ngajar, wah akan mudah nih Ibu membimbingnya. Mereka pun bergurau dengan Ibu. Maaf ya Bu, Ibu kena prank. Kena prank sama kami gitu. Ternyata kemampuan kami memang di verbal gitu daripada tulisan gitu ya. Ini bercandaan aja ya. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi saya harap nanti adik-adik juga banyak bertanya. Ingat Dek ya, jangan melihat di internet. Kemarin ada yang bilang, Bu ini saya bingung. Apanya yang bingung Dek? Sudah di code gitu kan. Kalian sudah bisa melihat contoh-contoh RA dari kakak tingkat, angkatan sebelumnya gitu kan. Itu hanya sebagai clue saja gitu kan, sebagai gambaran. Template-nya seperti itu, kalian tinggal mengisinya. Iya Bu, saya juga browsing-browsing di internet Bu. Nah itu jangan. Ya Dek ya. Nanti Adik tambah bingung gitu. Akhirnya enggak selesai RA-nya. Ya, turuti saja apa yang bimbingan dari coach-nya, Dek. Ya. Karena saya yakin semua coach itu sudah punya pengalaman, ya kan. Dia tahu bagaimana cara membimbing, kan. Tahu arah penguji itu biasanya bagaimana. Gitu. Ya. Penguji itu kan
Kalau dari pengalaman intinya gini deh, apa yang kamu tawarkan pas rancangan itu kan, kamu tuh tahu, gitu. Intinya kan begitu. Tahu bagaimana melaksanakannya, tahu bagaimana apa yang mau dilakukannya. Intinya begitu deh kalau penguji itu. Gitu. Makanya saya bilang kalian harus mengangkat isu itu yang memang kalian tuh paham, datanya juga lengkap. Jangan isu temennya atau isu bidang lain. Bu Yuni, saya tuh gregetan deh dengan bidang sebelah. Kenapa? Pekerjaannya itu sering nggak selesai begini-begini. Boleh nggak isunya saya angkat? Tidak boleh, Dek. Karena boleh mengangkat isu tetangga ya, Dek ya. Ya, itu ya harus jadi isu pribadi ya, Dek. Oke, kalau sudah selesai, tidak ada lagi yang ditanyakan. Kita selesai. Nanti yang berikutnya jam berapa, Bu? Saya 9.30 Bu, udah siap. 9.30 udah siap. Ya, Ibu lanjut lagi ke room sebelah. Sukses ya adik-adik Ya Bu, makasih ya Bu ya. Terima kasih Ya, banyak sama-sama. Bu. Sama-sama, Terima kasih, Bu. sukses dan selalu sehat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bu. Ini masih Bu Anita ya? Iya, masih Bu Anita. Nanti ini ya Bu ya, langsung breakout room-nya aja Bu ya, langsung ke room. Ya, langsung aja. Ya, terima kasih Bu untuk arahannya di hari ini. Silakan Bu ke pindah room sebelah, sudah ditunggu. Saya tetap di sini Bu. Pesertanya itu nanti. Breakout room-nya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya.